Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati teman-teman semuanya, selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidak terasa, ini adalah video terakhir kita untuk mata kuliah Fiqhul Lugah. Karena dari video ini maka kita sudah sampai pada pertemuan ke-15 dan satu pertemuan lagi, agar 16 nanti akan kita adakan ujian akhir semester. Baik teman-teman, semoga apa yang sudah kita sampaikan selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya terkait materi Fiqhul Lugah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Alqabul Lahjat Al-Arabiyyah. Jadi kita akan belajar tentang varian dialek Arab menggunakan analisis komparatif, yaitu perbandingan ditinjau dari alqab. Alqab itu, laqab itu nama-nama atau julukan dari dialek tersebut ya. Nah, ini maka dari itu ketika teman-teman kalau masih ingat ketika awal kuliah kita sering sekali berbicara tentang perbedaan antara lahjah dan lughah. Karena disinilah nanti urgensinya kenapa kita harus mengetahui definisi dialek dalam Fiqhul Lugah, karena nanti di akhir-akhir mata kuliah, di akhir-akhir materi nanti ada mata kuliah yang materinya membicarakan tentang varian dialek Arab. Pastinya yaitu dialek Arab yang sudah kuno ya, teman-teman ya, bukan dialek yang kekinian. Baik kawan-kawan, mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, urgensi dialek Arab kuno. Inna dirasatal lahjat al-arabiyyah al-qadimah. Nah, ini ya, al-qadimah. Laha ahammiyatun kabiratun fid dirasatil lughawiyah. Fi dirasatil lughawiyah al-hadithah. Inna dirasatal lahjatil arabiyyah al-qadimah laha ahamiyatun kabiratun fid dirasat al-lughawiyah al-hadithah. Fa'an tariqihima yumkinuna ma'rifatu tatawwur fi dilalati al-fat wa ma'rifati ma tu'dihi min tilkal mufradat min ma'anin mukhtalifah taba'an likhtilafil bi'at. Nah, ini menjadi landasan awalnya mengapa penting kita mengkaji dialek Arab kuno. Inna dirasatal lahjat al-arabiyyah al-qadimah, pada dasarnya studi terkait dengan dialek-dialek, ini jamak ya, lahjat al-arabiyyah, dialek-dialek Arab, al-qadimah artinya kuno. Laha memiliki ahamiyatun, mana ahamiyatun? Ini artinya urgensi, memiliki peran penting, memiliki urgensi yang ahamiyatun kabirah, yang cukup besar. Apa manfaatnya? Adalah untuk mempelajari pembelajaran bahasa yang al-hadithah, yang terkini. Jadi kita mempelajari bahasa kekinian itu dari sejarahnya. Gitu. Karena dialek-dialek kuno itu ternyata memiliki peranan yang cukup besar untuk perkembangan pembelajaran bahasa yang modern. Dan antarikihima, yaitu dengan meninjau dari dua dialek tersebut, baik dialek lahjah al-arabiyyah al-qadimah wal hadithah, apa yang akan kita peroleh? Nah, ini yang paling penting ya, yang perlu di-underline. 1. Ma'rifatu tatawwur. Mana tatawwur? Tatawwur itu artinya perkembangan. Jadi ma'rifah itu mengetahui perkembangan, development, fi dilalati al-fat. Nah, dalam kasus perkembangan makna. Makna lafaz. Makna itu mengalami perkembangan. Jadi yang dulu maknanya apa, sekarang maknanya apa, nah itu pasti nanti akan ada perkembangan makna. Jadi yang pertama, urgensi mempelajari dialek kuno itu adalah untuk mengetahui perkembangan makna. Wa ma'rifatu ma tu'dihi min tilkal mufradat, dan kemudian bagaimana mengetahui pemakaiannya. Makna-makna tersebut itu digunakan untuk kondisi apa, untuk fungsi apa. Nah, kalau untuk mempelajari
untuk fungsi komunikasi kita bisa melihat dari pragmatik. Kalau untuk melihat dari makna leksikal kita bisa mengkaji dari semantik. Nah, seperti itu. Wa ma'rifatu ma tu'dihi min tilkal mufradat min ma'anin mukhtalifah. Karena makna-makna itu kalau kalian melihat kamus itu artinya tidak hanya satu, pasti akan memunculkan banyak pilihan ya, tergantung dari konteksnya, tergantung dari fungsinya. Ya kan, tergantung dari fungsinya mana makna yang akan kita pilih dalam penggunaan bahasa itu cukup penting. Selain itu, kita harus mengkaji bi'ah ini. Likhtilafil bi'ah, karena makna-makna yang banyak tadi itu mengikuti bi'ah yang berbeda-beda, mengikuti lingkungan atau kondisi atau konteks yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu makna untuk berbagai macam bi'ah, untuk berbagai macam fungsi tidak bisa. Jadi, kesimpulannya adalah untuk mengetahui urgensi dialek Arab kuno, maka satu, urgensi dialek Arab kuno adalah untuk melihat yang pertama, pembelajaran bahasa yang kekinian. Ya, ahamiyah kabirah, memiliki urgensi yang cukup besar. Pertama adalah bahwasanya bahasa Arab dialek kuno itu sangat berperan dalam pengetahuan terkait dengan pembelajaran dialek yang kekinian. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita akan mengetahui perkembangan makna. Yang ketiga, nah ini ma'rifahnya ini kan garis bawah ya, ma'rifatu tatawur wa ma'rifatu ma tu'dihi min tilkal mufradat. Mengetahui penggunaan kosakata tersebut ditinjau dari makna-makna yang berbeda-beda. Tabaan di ikhtilafil bi'ah, mengikuti pada lingkungan yang berbeda-beda. Maka dari itu, daraja ulama'il lugha 'ala talqib kulli lahjah minal lahjatil arabiyyah bilaqabin yaduru fi mu'allafatihim ada lahjah Quraisy. Maka dari itu, para ahli bahasa atau ulama lugha itu memberikan talqib ya, memberikan nama-nama dari lahjah itu bilaqabin, yaitu dengan nama yang yaduru itu yang mengitari ya, fi mu'allafatim dari mu'allifnya yang membuat dialek itu siapa, dari bani mana, dari kabilah mana gitu ya, kecuali lahjah Quraisy. Kenapa lahjah Quraisy? Karena para ulama bahasa ini menyebut dialek Arab dengan sebutan berdasarkan pada bentuknya. Jadi kalau melihat dialek itu biasanya tergantung dari bentuknya. Bentuk yang sudah disebutkan dalam buku-buku para ulama lugha tadi itu, kecuali dialek Quraisy. Karena dialek Quraisy ini menduduki posisi utama di antara dialek-dialek Arab wilayah utara. Al-Lahjat al-Arabiyyah asy-Syamaliyah. Kemarin teman-teman sudah belajar keutamaan dari dialek Quraisy itu yang cukup banyak berperan dalam pembentukan bahasa Arab fusah. Yang kelak dialek Quraisy ini menjadi cikal bakal bahasa fusah secara mutlak. Baik, ini kita sudah masuk ke materi kita. Setelah kita belajar urgensi mengetahui dialek kuno, berdasarkan urutan huruf hija, maka dialek-dialek Arab tersebut dapat disusun sebagai berikut dari alif, ba, ta, sa, jim ya. Itu urutan huruf hija ya, alif, ba, ta sampai akhir itu. Kalau kita melihat dialek Arab itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dengan 4, 16 ya. Ya, nama yang pertama dari alif ya, al-istinto, nama dialeknya yang kita pelajari hari ini al-istinto. Yang kedua at-taltalah. Habis itu asy-syanshanah, at-tumtumaniyah, al-ghamghamah, al-an'ama, al-an'anah, al-aj'ajah, al-ajrafiyah, al-fahfahah, al-qut'ah, al-kaskasah pakai sin, al-kashkashah pakai shin, al-wahmu, al-wakmu, al-watmu, al-lakhoniyah. Nah, ini adalah 16 dialek Arab yang cukup terkenal ya. Al-Lahjat al-Qadimah, yaitu dialek Arab kuno. Nanti silakan kawan-kawan melihat karakter masing-masing dari setiap dialek ini ya, untuk lebih mengetahui maksud dari dialek tersebut. Oke, kita lihat bagaimana karakter dari dialek yang pertama, yaitu al-istinto. Al-istinto. Apa itu al-istinto, kawan-kawan?
Wa huwa ibaratun an ja'lil ain as-sakinah nunan idza jawarat at-ta. Misal anto badalan min a'to. Anto badalan min a'to. Apa yang disebut dengan istinto? Ya, yang pertama ya istinto, alif ya. Al-istinto huwa ibarah, yaitu sebuah dialek yang memiliki ujaran khas yaitu menjadikan ain yang mati. Ini kan harusnya menggunakan penulis ya, alat tulis gitu biar mudah ya. Ain ditulis ain sukun gitu, nanti menjadi nun. Ain sukun diganti menjadi nun di dialek khas dari dialek ini. Ain sukun diganti menjadi nun, ain mati diganti menjadi nun iza ketika dia jawarot, ketika dia berdampingan dengan huruf to. Karena ain sama to itu kan sama-sama berat. Contohnya ini ain sama to. A to gitu ya. Ada hamzah, ada ain sukun a, terus to. A to. Nah, ja'lul ain as-sakinah mengganti ain yang mati ini. Nah, ini yang dikasuskan di sini, ain yang mati ini nunan. Nun. Jadi ainnya diganti menjadi nun. Jadi to menjadi anto. Nah, gitu. To menjadi anto, lebih ringan. Nah, ya kan karena bahasa itu kan efektif dan efisien. Yang penting bisa disampaikan dengan mudah. Jadi to itu kalau istinto itu bilangnya anto gitu, bukan to. Nah, ini merupakan jenis dialek yang merubah ain menjadi ain sukun menjadi nun ketika ain ini berdekatan dengan huruf to. Itu namanya al-istinto. Nah, maka dari itu ketika ada Al-Qur'an itu ketika dibaca inna a'toina kal kautsar, dibacanya inna amtoina kal kautsar. Ini menurut Hasan al-Basri ya ketika membaca menggunakan dialek istinto tadi itu ya. Inna amtoina kal kautsar. Harusnya inna a'toina kal kautsar. Ain ketemu to ya diganti dengan nun. Allahumma la mani'a lima antoita wala munti lima mana'ta. Coba dicari mana yang dekat dengan to. Nah, ini ya nun. Nah, ini. Nah, berarti ini aslinya Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'ti lima mana'ta. Nah, kalau yang di sini nggak diganti ainnya karena tidak dekat dengan to, dengan ta. Nah, kalau yang dekat dengan to, ini diganti dengan nun. Jadinya Allahu la mani'a lima amtaita wala munti lima mana'ta. Biar mudah ingatnya, al-istito itu contohnya adalah inna amtoina kal kautsar. Tapi nanti kalau di kita jangan dibaca seperti ini ya kan kawan ya. Nah, jadi masalah nanti kalau baca Al-Qur'an jadi inna amtoina kal kautsar. Kita ini adalah dialek ya. Dialek kuno dulu. Kalau baca nun, baca ain itu ya diganti dengan nun. Ain sukun ketemu to itu diganti dengan nun. Jadinya inna amtoina kal kautsar. Baik. Dialek ini siapa yang menggunakan adalah ahlul Yaman. Dialek jenis ini dinasabkan kepada, jadi nanti polanya belajar kita melihat dialeknya apa, definisinya, contohnya apa, sama nasabnya siapa. Saya ulangi kan kawan ya. Definisi dialeknya, yang kedua contoh dialeknya, yang ketiga nasab. Nasab itu berarti dialek itu dinisbahkan kepada siapa. Dinisbahkan kepada Sa'ad ibnu Bakar, Sa'ab bin Bakar atau Huzail, Azu, Qais, dan Ansor. Diriwayatkan bahwa dialek ini merupakan bahasa masyarakat tutur Yaman. Nah, ahlul Yaman ternyata yang menggunakan inna amtoita kal kautsar itu. Al-istinto. Baik, yang kedua namanya atal-talah. Apa itu atal-talah kawan-kawan? Atal-talah ya ibaratun an kasri harfil mudhara'ah. Nah, bisa difahami? Ibaratun an kasri itu mengkasroh, harful mudhara'ah itu huruf-huruf mudhari itu ya. Huruf-huruf mudhari ada alif, nun, ya, sama ta, ya kan? Anita. Nah, alif nun ya ta.
Nah, ciri khas dari dialek ini adalah adanya ujaran yang memberikan harokat kasroh pada setiap huruful mudhoro'ah. Sebagaimana diujarkan pada contoh berikut. Inna i'lam. Inna i'lam. Wa nahnu ni'lam. Wa anta ti'lam. Wa huwa i'lam. Nah, ini huruf mudhoro'nya di kasroh semuanya. Ini tadi namanya dialek talah. Inna i'lam. A'lam ya. A'lam, nahnu na'lam dibaca ni'lam. Wa anta ta'lam dibaca anta ti'lam. Wa huwa ya'lam dibaca ya'lam. Kasroh semuanya huruf mudhorahnya. Di dialek jenis ini disebut kepada kabilah Bahro namanya. Secara lisan, dialek jenis ini merupakan dialek yang dominan dalam kabilah-kabilah Arab. Nah, ya kan, dalam kabilah Arab itu huruf mudhorahnya di kasroh. Karena lebih kasroh itu lebih ringan kan kawannya. Jadi i'lam, ni'lam, ti'lam, ya'lam gitu. Talah. Baik, yang ketiga namanya dialek shanshana. Apa itu shanshana? Shanshana huwa ibaratun an naklil kaf shinan mutlaqan. Jadi dia naklul kaf. Naklul kaf itu mengganti huruf kaf menjadi shin. Dialek jenis ini mengganti huruf kaf menjadi huruf shin secara mutlak. Hal ini diketahui dari beberapa masyarakat Yaman ya. Yaman lagi-lagi menuturkan ucapan berikut. Labbaish Allahumma labbaish. Ya kan? Labbaish Allahumma labbaish. Ketika ibadah haji, orang-orang Yaman itu bukan bilangnya labbaik Allahumma labbaik, tapi mereka bilangnya labbaish Allahumma labbaish. Jadi kaf ini diganti menjadi shin. Naklul kaf shinan. Naklul kaf shinan. Mengganti huruf kaf menjadi huruf shin. Labbaik Allah menjadi labbaish Allahumma labbaishin. Nah, ini kan aslinya labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini namanya dialek apa tadi? Shanshana. Nah, ini dipakai oleh siapa? Nasabnya dikembalikan kepada Hadramaut. Ya kan? Alaika dibaca alaish. Alaika dibaca alaish. Alaika antanam dibaca alaish antanam. Karena ini ada kaf diganti menjadi shin. Mafhum ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya at-tumtumaniyah. Apa itu at-tumtumaniyah? Namanya unik ya. Tumtumaniyah. Tumtumaniyah adalah ibarah an ibdalil lam at-ta'rif miman. Bisa dipahami? Ibarah an ibdal. Ada ibdal, ada naklun sama ya. Ibdal itu mengganti lam ta'rif alif lam ta'rif itu al itu diganti menjadi mim. Al lam ta'rif menjadi mim. Ciri khas dari dialek ini adalah mengganti lam ta'rif menjadi huruf mim. Sehingga contoh dalam ucapan berikut, Toba am hawa'u wa sofa amju. Am hawa dan amju ini adalah dari kata al hawa dan al jawu. Al jawu. Am jawu. Maaf, toba am hawa'u wa sofa am jawu. Toba am hawa'u wa sofa am jawu. Al hawa lamnya diganti menjadi mim. Al jawu lamnya diganti menjadi mim. Jadi al jawu menjadi am jawu. Al hawa menjadi am hawa. Al kitab menjadi am kitab. Al kursi menjadi am kursi. Al qalam menjadi am qalam. Nah, itu namanya mengganti lam ta'rif menjadi mim. Nah, ini tadi namanya dialek apa? Tumtumaniyah. Tumtumaniyah itu mengganti lam ta'rif menjadi mim. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertutur menggunakan dialek ini. Laisa minal, nah, ya kan, aslinya kan laisa minal birri dibaca laisa min ambir. Laisa min ambir amsyam fi amsafar. Nah, ini bukanlah termasuk kebaikan ya. Laisa minal birri asyamu fi safari. Alif lamnya diganti mim, lamnya diganti mim gitu ya. Jadi puasa itu dalam perjalanan itu tidak baik kalau menurut Rasulullah ya kan. Makanya diberi keringanan ketika safar itu teman-teman boleh tidak berpuasa. Karena Rasulullah pernah bilang laisa min ambir ya. Ambir itu berarti albirru
Am-syam itu dikata asyam, as-safar dibaca dengan am-safar. Laisa min ambir am-syamu fi am-safar. Laisa minal birru asyamu fi safar. Oke. Tumtumaniyah dialek jenis ini dinisbahkan kepada kabilah Toy. At-Toy, Al-Azdu, dan kabilah-kabilah Hamir di wilayah selatan semenanjung Arab. Baik, yang kelima namanya dialek Al-Ajrafiyah. Apa itu Ajrafiyah? Ibaratun anit taka'ur. Taka'ur wal jafa fil kalam, kawan-kawan. Taka'ur itu ada semacam kayak concavity ya. Concavity itu kecekungan ya, ekspresi kecekungan namanya taka'ur. Ma huwa taka'ur? Taka'ur itu adalah concavity atau kecekungan, dan jafa itu rusak ya. Dalam kalam, enggak jelas ya. Ya, pada intinya taka'ur dan jafa kecekungan itu cekung ya, enggak lurus ya kan. Jadi ada penyalahgunaan dalam, ada beberapa kalam yang tidak terdengar ya, yang rusak ya. Tidak ada satu orang pun yang menjelaskan jenis maksud dari dialek yang disebutkan kepada kabilah Tobah. Kabilah Tobah. Nah, ini emang ada beberapa dialek emang yang tidak dijelaskan secara detail ya. Seperti dialek ini ya, dialek yang ini, yang Al-Ajrafiyah itu memang tidak ada contohnya. Nah, yang jelas ada Takour dan ada Jafa ya, dinisbahkan kepada kabilah Tobah. Oke, selanjutnya ada dialek Al-Aja'ajah. Apa itu Al-Aja'ajah? Ibaratun an tahwil ya jiman. Tahwilul ya jiman, yaitu dengan mengganti huruf ya menjadi huruf jim. Nah, ya menjadi jim itu adalah dialek Aja'ajah, namanya Aja'ajah. Ya diganti menjadi jim. Khali Awaif wa Abu Waif ya, Khali Waif wa Abu Alij al-mut al-muta'man al-laham al-muta'man laham bil ashij. Nah, ini ya, harusnya Ali dibaca dengan alij, karena ya diganti dengan jim, Ali jadi alij. Ashi diganti dengan ashij. Nah, gitu, ya diganti dengan jim. Al-mut'imani laham bil ashij. Abu Ali dibaca menjadi Abu Alij karena ya diganti menjadi jim. Ya, bisa difahami ya. Dialek jenis ini disamakan kepada kabilah Qadha'ah. Selain dari fenomena dialek jenis Al-Aja'ajah yang mengubah huruf ya menjadi jim, Aja'ajah itu Aja'ajah menjadi ya menjadi jim, ditemukan juga kebalikannya, yaitu mengganti huruf jim menjadi ya. Nah, ini dilakukan oleh Bani Tamim. Kalau tadi ya menjadi jim, nah dimungkinkan juga dialek jenis ini mengganti jim menjadi ya kan kawan ya. Hunaka aksun hadhihi zahirah. Aksun artinya apa? Kebalikan ya. Ya menjadi jim menjadi ya. Wa huwa ibdalu jim ya an 'inda Bani Tamim. Itu mengganti jim menjadi ya. Mereka sering mengucapkan berikut, syajaroh artinya pohon dibaca syayaroh. Nah, ya kan, syayaroh. Karena jim menjadi ya, syajaroh menjadi syayaroh. Syajarot menjadi syayarot gitu ya. Dajajah menjadi dayayah. Ya, dayayah. Syajarah menjadi syayaroh. Syajarot menjadi syayarot. Ya, karena jim dirubah menjadi ya. Nah, ini. Nah, ya kan, para penutur di sebelah selatan Irak, mereka mengatakan kata dayaya. Dayaya sebagai kata ganti dari ayam itu dajajah. Dajajun, jim itu diganti dengan dayaya. Dayaya. Akal tu dayaya, saya makan ayam. Dayaya, dajajah. Dayaya, ya, jim berubah menjadi ya. Oke, selanjutnya adalah dialek al-an'anah. Apa itu al-an'anah? Ibaratun an ibdalihi mal-ain minal hamzah. Jenis dialek ini yaitu mengubah huruf ain ya sebagai ganti dari huruf hamzah. Dinisbahkan kepada siapa? Ain menjadi hamzah ini kepada Tamim. Ini mudah ya, ain jadi hamzah kan dekat ya. Dari yang berat menjadi ringan, ain jadi hamzah, itu Tamim yang seperti itu ya. Asyhadu annaka Rasulullah, ay annaka Rasulullah.
annaka rasulullah wa annaka rasulullah. Akhbaruna fulanan anna harusnya yang anna fulanan hadatsahu anna fulanan hadatsahu. Nah, ini ya. Ini berarti jenis dialek mengubah huruf ain ya sebagai ganti dari huruf hamzah. Ain sebagai ganti dari huruf hamzah. Nah, berarti bermulanya dari hamzah ya kan kawan ya. Diganti menjadi ain. Karena ain ini sebagai ganti, ingat ya, sebagai ganti dari hamzah. Ibdalul ain, ibdalul ain minal hamzah. Selanjutnya ghamghamah, al-ghamghamah ibaratun an shautin la yafham taqta hurufihi, yaitu sebuah dialek yang kita itu susah ya untuk melihat taqta itu pemotongan huruf-hurufnya itu ya. Silabilnya mungkin ya kalau bahasa kita. Kitab, buku, misalkan meja, silabilnya ya. Rumah, bermain. Nah, itu. Wala yatabayyan al-kalam fihi. Jenis dialek ini memiliki ekspresi kebahasan yang berupa bunyi yang tidak difahami ya, pemenggalan hurufnya. Pemenggalan hurufnya itu tidak bisa dilihat dengan baik sehingga ucarannya tidak jelas. Dialek jenis ini disebut kepada qadha'ah lagi-lagi. Qadha'ah. Yang kesembilan namanya dialek al-fahfahah. Fahfahah. Al-fahfahah itu apa? Fahfahah itu adalah ibaratun an qalbil ha ain. Ini mengganti huruf ha menjadi ain. Ha itu menjadi ain. Ha berubah menjadi ain. Wahya khoso bi kalimati hatta. Terlebih lagi dikhususkan kepada kata hatta. Jenis dialek ini mengganti huruf ha menjadi ain ya. Hatta. Dikhususkan pada kata hatta. Berikut contohnya dalam baca Al-Quran ya. Kalau menggunakan dialek ini hatta hin dibaca menjadi attahin. Isbir hatta atika. Isbir hatta atika. Isbir hatta atika. Huzail itu mengubah dari huruf ha menjadi ain, ya kan? Hatta menjadi atta. Al-qut'ah dialek yang ke-10 namanya al-qut'ah. Ibaratun an qat'il lafzi qabla tamamihi. Qat'il lafzi memotong lafaz qabla tamam, sebelum ujarannya itu tamam, sempurna. Sebelum selesai sudah dipotong. Kan enggak baik itu ya. Kita enggak jelas mau ngomong apa gitu ya. Jenis dialek ini memiliki ibarah, ujaran atau ekspresi dengan cara memotong lafaz yang ada dalam ujaran sebelum ujaran tersebut lengkap atau selesai sempurna diucapkan. Dialek jenis ini dinisbahkan kepada kabilah Toyi. Contohnya mereka mengucapkan berikut, ya Aba al-Haka. Al-Haka ini siapa? Dia mau bilang al-Hakam. Hakam dibaca cuma ya Aba al-Haka gitu. Ya memang dalam komunikasi itu unik kan ya, karena butuhnya kan cepat, komunikatif, efektif gitu ya. Tapi ini malah dipotong ya. Sebelum selesai al-Hakam gitu malah dibaca al-Haka. Al-Haka gitu ya. Mereka memotong ujaran dari sisi yang jelas sisa katanya. Faiq ta'u kalam an ibanati baqiyatil kalimah. Memotong ya. Memotong baqiyah. Baqiyah itu sisa dari ujaran tersebut. Tawab menambahkan contoh-contoh berikut ya. Salho. Nah, ini bagus-bagus contohnya nih. Salho itu dari kata masaul khair. Salho. Salho. Salho itu masaul khair ya akhi. Salho ya akhi, salho. Selamat sore. Salho itu selamat sore. An-naharu tola harusnya. Tola siangnya sudah tinggi ini, siangnya sudah siang banget ini. An-nur zoha gitu. Zoha artinya zoharo harusnya ya. Dibaca an-nur zoha. Khamadat annar anna gitu. Khamadat annar harusnya ya, ada roknya ini. Nah, ini salho itu adalah masaul khair. Salho. Kaskasah. Yang ke-11 namanya kaskasah. Ibaratun an qalbil kaf al-muannas sinan. Dialek yang mengubah bentuk kaf muannas menjadi huruf sin. Dialek ini dinisbahkan kepada kabilah Bakr ya. Mereka mengucapkan demikian, abus wa ummus yuriduna abuki wa ummuki gitu ya. Abuki wa ummuki diganti menjadi abus ummus. Abuki ummuki dibaca diganti dengan sin. Abus wa ummus.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam dialek jenis ini ada penambahan huruf sin pada huruf kaf mukhatabah, kaf al-mukhatabah ketika dalam posisi waqaf, ya kan. Abuk wa umuk gitu ya. Dibaca abus wa ummus gitu ya. Karena pas waqaf ya, karena berhenti ya kan. Abuk. Kaifa halu abuk ya ukhti gitu ya. Kaifa halu abus ya ukhti gitu ya. Nah, ini dinasabkan kepada Rabi'ah. Contoh dalam ucapan berikut, marartu biki dibaca marartu bis. Marartu bis, ya kan, ki-nya diganti dengan sin. Jadi marartu bis. Wa nazaltu alaikis, alaiki ya. Wa nazaltu alaiki, nazaltu alaiki, nazaltu alaikis. Gitu. Oke, yang ke-12 namanya dialek al-kashkashah. Al-kashkashah itu apa? Ibaratun an ibdalil kaf al-muannasah shinan. Nah, kalau ini mengganti kaf muannas tadi menjadi shin, kalau tadi sin jadi dengan shin. Dialek jenis ini dinikmati oleh kabilah Bani Sa'ad, Rabi'ah dan Mur. Mereka mengucapkan dialek ini dengan cara berikut ya. Rata-rata memang kaf mukhatab diganti dengan sin atau shin ya. Alaish, alaiki, minish, minki ya, wa ilaish, ilaiki, wa bish, biki. Mau bilang alaiki, minki, ilaiki, biki, itu diganti menjadi shin semuanya. Alaish, minki menjadi minsh, terus ilaiki menjadi ilaish, wa biki menjadi bish. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada dasarnya terdapat penambahan huruf shin setelah huruf kaf yang majrur. Di beberapa al-kaf al-majrurah fil wukuf khosotan. Di beberapa wakaf ya, khususnya ya, ketika semuanya ini wakaf ya, alaiki, minki, ilaiki, biki ini ya. Di beberapa wakaf khusus ya, mereka mengucapkan sebagai berikut. Alaikish ya, alaiki, minkish, ilaikish, wa bikish. Oke, yang ketiga 13 namanya al-lakhaniyah. Lakhaniyah itu apa? Ibaratun anil aujmah wal lukna fil mantiq. Ucaran yang incorrect. Incorrect itu apa ya? Tidak benar. Humud itu ambigu dalam sebuah tuturan ya. Dalam sebuah tuturan. Sebagaimana seorang laki-laki yang tidak fasih dalam berbicara. Nah, itu ya. Ujmah, ada ambigu ya. Nggak jelas mau ngomong apa. Ini termasuk dialek jenis ini. Nah, ini contohnya Rijalun al-lakhlakhoni. Rijalun al-lakhlakhoni itu namanya orang yang tidak fasih ya. Ghairu fasih. Ghairu fasih itu namanya rijalun lakhlakhoni. Biasanya saya tanyakan dalam UTS itu apa ya, UAS itu apa yang Anda ketahui tentang rijalun lakhlakhoni. Rijalun lakhlakhoni itu adalah nama lain dari orang yang ghairu fasih, yang tidak fasih ya, tidak jelas. Ghumud, kalau ngomong itu enggak jelas, ambigu, itu namanya rijal yang lakhlakhoni. Lakhlakhoni ghairu fasih. Sa'labi menuturkan dalam fikih lughah bahwasanya al-lakhlakhoniyah tu'radu fi lughatin a'rabu asyhar wa uman kaqaulihim masyaallahu kana yuriduna masyaallahu kana. Contohnya ketika mau bilang masyaallahu kana. Masyaallah-nya ini belum selesai ya, hanya bilang masyaallahu kana. Jadi enggak jelas ini masyaallahu kana itu mau bilang masyaallah. Nah, ini karena mungkin nyambung ya, sehingga hamzahnya nggak kedengeran jadinya mau bilang masyaallahu, jadinya dengernya masyaallahu kana, masyaallahu kana, padahal mau bilang masyaallah. Nah, ini contoh dari rijalun lakhlakhani, yaitu huruf fasih. Al-lakhani merupakan lakhlakhaniyah, merupakan bentuk inferensi bahasa Arab ya. Arab asyhar dan Oman ini karena ada interferensi bahasa ya, ada pengaruh dari bahasa lain, sehingga tidak jelas tadi itu. Yang ke-14 namanya dialek watmu. Apa itu watmu? Ibaratun an qalbil sin ta. Nah, watmu itu mengganti sin menjadi ta. Jenis dialek ini adalah mengubah huruf sin. Sin itu diganti menjadi ta. Sin tipis ya, menjadi ta. Dialek jenis ini dinisbahkan kepada orang-orang Yaman. Mereka menuturkan kata-kata sebagai berikut. Sin berubah menjadi ta. Anas manusia, bacanya anat. Anas jadi anat. Kis jamaknya al-akyas dibaca al-akyat. Harusnya al-akyas, jamak dari kata kisun, kantong ya. Al-akyas, al-akyat.
pakai ta. Karena merubah sin menjadi ta. Watmu. Ada watmu, ada wakmu. Mohon diperhatikan ya. Watmu dan wakmu. Ibarat an kasril kaf min dhamiril mukhatabain al-muttasil idza sabaqa bi kasrah aw ya. Jenis dialek ini yang memberikan harokat kasrah huruf kaf dari dhamir mukhatab ya kan kawan ya. Dhamir mukhatab yang bersambung dengan kum ya apabila diawali oleh kasrah atau ya. Ya, jenis dialek ini memberikan harokat kasrah, ada harokat kasrahnya huruf kaf dari dhamir mukhatab yang bersambung dengan kum apabila diawali dengan kasrah atau ya. Kita lihat contohnya saja biar mudah. Dialek jenis ini dinisbahkan kepada kabilah Rabi'ah. Rabi'ah kaum dari Min Kalab dan beberapa orang dari Bakr ibn Wa'il, mereka menuturkan dialek sebagai berikut. Bikum. Nah ini ya, bikum menjadi bikim. Nah iya kan, jadi kasroh ya. Bikum menjadi bikim. Alaikum menjadi alaikim. Nah, ada perubahan bunyinya ya. Ibaran kasril kaf min dhamiril mukhatabin ya, panjangnya mukhatabin al-muttasil yaitu kum, al-muttasil dhamir mukhatab ya. Idza sabaqa bi kasrah ya, jika dimulai dengan huruf kasrah. Bi alaikum. Bi jadi bikum jadi bikim. Kum ini kan nyambung ya, mutasil ya, kum yang nyambung tadi itu ya. Jadi di kasroh bacanya bikum jadi bikim, alaikum jadi alaikim. Wakmu. Terakhir namanya al-wahmu. Apa itu al-wahmu? Al-wahmu adalah ibarah an kasril ha min dhamiril ghaibin al-muttasil hum itu ya mutlaqan. Jenis dialek ini yaitu memberikan harokat kasroh ya pada huruf ha dhamir yang bersambung ini ya. Yang bersambung ini ya, contohnya hum itu ya secara mutlak. Minhum dirubah menjadi minhim, anhum menjadi anhim, bainahum menjadi bainihim. Nah, gitu ya. Hum yang mutasil tadi itu diganti menjadi kasroh semuanya. Beberapa dialek yang belum tercover di atas ya menurut literatur yang lain. Jadi kalau kita mau buka referensi yang lain, ada beberapa dialek Arab kuno seperti rutoh. Rutoh ada al-farotiyah, ada at-tadajju. Ini dialek tambahan ya. At-tadajju itu dinisbahkan kepada kabilah Qais ya, namanya tadajju. Merupakan bentuk masdar dari kata kerja tadajja'a fil amr. Tadajju itu kata fi'il tadajja'a fil amr yang secara leksikal bermakna lemah. Adapun yang dimaksud dengan at-tadajju dalam ada 3 hal yaitu ini ya, slow down, tobato ya, tobato uha fil kalam, pelan-pelan jadi ya lemah ya, karena pelan-pelan. Tarohi itu kelambanan, pelan, lamban. Ihmal, taqa'ud tarohi sama tabato fil kalam, pelan-pelan. Tarohi itu lamban, ya nggak cepet tapi lamban gitu. Ihmal itu agak ya berbicaranya mungkin agak ihmal, agak nggak jelas gitu ya, karena agak meremehkan dalam berbicaranya itu sehingga terkesan tidak jelas. Rutoh itu disebutkan pada orang-orang Irak ya. Dalam beberapa kamus kata ini mengandung beberapa komponen mana ajlah fil kalam wakilati anat aib min bin nutki wa amradul kalam ay yuqallib al mutakallim lam ya'an. Ini rutoh itu ya. Al-ajalah itu kan terlalu cepat ya. Al-ajalah itu minasyaiton itu kan al-ajalah fil kalam wakilah kilatu anat. Nah, ini termasuk penyakit dalam ujaran ya. Aib minan nutki wa amrad, termasuk yang ujaran yang sakit atau yang tidak baik gitu ya. Kata-katanya tidak jelas. Itu dijelaskan oleh Tawa bahwa dialek jenis ini merupakan dialek personal ya, tidak terjadi secara umum. Jadi dia afradi khas la yumkin ayyakuna aman. Biasanya kan dialek itu kan sifatnya umum ya, tapi ini hanya untuk personal saja. Oke, ini hanya tambahan saja kan kawan ya, yang 3 tadi itu, yang utama yang 16 yang tadi itu bahkan dijelaskan bahwa dialek jenis ini merupakan bagian dari orang yang pelat. Kan orang yang pelat ya. Lith atau lithrah, orang yang pelat
nggak jelas itu ngomongnya, bahasa Arabnya luzghah itu ya. Fa huwa laisa illa luzghah minal lasakh. Pelat bicaranya terjadi pada huruf lam sehingga huruf tersebut diganti dengan huruf ya. Nah, ini contohnya ya. Ya talalat, ya tayayat, jamal, jami, jamai gitu ya. Jamai. Lam diganti menjadi ya. Al-Faratiyah, istilah jenis ini merujuk pada Al-Iraq ya, masih dalam dialek yang dituturkan oleh orang Irak. Al-Lakhlakhaniyah Al-Iraq Ibnu Yais menjelaskan bahwa Al-Faratiyah lughatu ahlul farat, Al-Frat itu ya. Sungai Igris dan Eufrat itu kemarin ya. Alladzi huwa nahrun ahlul Kufa wal Fartani, Al-Frat wad Dajjal itu. Al-Frat wad Dajjal. Sungai Tigris dan sungai Efrat ya. Frat itu Efrat, Dajlah itu ya. Dajjal itu adalah Tigris. Substansi dari dialek ini kembali kepada kata arutah, al-lakhlakhaniyah, asur'ah fil kalam. Terlalu cepat dalam berbicara ya. Asur'ah fil kalam termasuk faratiyah. Wa ma yatarattab ala dzalika min sukutil huruf wa taksirul harakah. Wa ma yatarattab ala dzalika min sukutil huruf, ada beberapa huruf yang sukut ya, yang tidak berbunyi ya. Wa taksirul harakah, dan juga harokat yang dipendekkan. Harusnya panjang malah pendek. Kitab jadi kitab gitu aja. Seperti itu ya, kitab gitu ya. Kalau maktab beda semua ya, kitab itu contohnya. Nah, sebenarnya kita belajar dialek kuno itu salah satunya juga untuk melihat berbicara yang baik itu seperti apa kawan-kawan ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, retorikanya seperti apa itu juga bisa belajar dari dialek kuno ya. Kita bisa belajar yang amrod, yang sakit dalam dialek itu seperti apa, yang aib, uyub tadi itu seperti apa gitu ya. Yang lakhlakhonia, yang cacat seperti apa gitu, yang lasgo dan sebagainya. Intahaina minal madah, kawan-kawan. Alhamdulillah kita sudah berproses ya selama ini dalam mata kuliah Fiqhul Lughah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kawan-kawan. Dan ini adalah materi terakhir kita sebelum UAS. Jadi apa yang sudah kita pelajari semoga nanti kawan-kawan bisa mengembangkan terkait dengan pembelajaran Fiqhul Lughah ini. Kawan-kawan jadi semangat untuk belajar bahasa Arab, karena semakin mengetahui sejarah dari bahasa Arab itu seperti apa, dari mulai bahasa Semit pada waktu itu ya. Kita sudah belajar dari mulai penggunaan istilah ilmu lughah dan Fiqhul Lughah, dari mulai sejarah bahasa Semit, karakter bahasa Semit, sampai kawan-kawan belajar pembagian bahasa Arab, ada wilayah utara, selatan. Semuanya itu adalah proses pembelajaran kita tentang Fiqhul Lughah. Semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Hal ta'lam anna harful ha wa harful ain la yastami'ani fi kalimatin wahidah. Ain sama ha itu ternyata tidak pernah bersatu dalam satu kalimat, satu kata kawan-kawan. Ha sama ain. Mungkin kalau teman-teman pernah mendapatkan kata ada ha sama ain itu. Nah, itu karena itu beberapa ahli menyimpulkan bahwasanya ain dan ha itu tidak pernah bersatu dalam satu kalimat. Nah, maka kita harus selalu al-ittihadu asasun najah. Selalu bersatu, selalu kompak. Baik kawan-kawan, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.